Oke, nih hari kita mau ngomongin suatu hal yang seru nih sekarang ya. Jadi ada beberapa streamer-streamer ya sama VTuber tuh yang ngeluh ya. Jadi mereka tuh kalau lagi live streaming tuh ada orang. Lu tahu kan kalau lu bisa donasi habis itu nge-pop up video lewat media share. Nah, itu yang di pop up videonya tuh yang jomok-jomok dan katanya udah ngeresahin lah ya. Pokoknya intinya orang-orang item yang begitu-begitu. Nah, akhirnya tuh fandom-fandomnya mereka tuh mulai pada nyebut katanya, itu satu orang katanya. Ini gara-gara satu streamer nih katanya si Reza Auditor nih katanya yang ngebentuk katanya komunitas-komunitas kayak begini nih. Akhirnya kayak nular ke tempat-tempat lain gitu. Oh, itunya istilahnya penonton-penontonnya pada ngerusuh. Dan gue ngeliat tuh orang-orang ini kayak sekarang tuh udah mulai kayak nge-cancel culture dia gitu loh. Dibilang katanya, oh ini gak bisa dibiarinin. Dan itu akhirnya kayak udah nyebar gitu loh ke orang beberapa streamer-streamer lain tuh penonton-penontonnya mulai ikut-ikutan. Ya dari gue sendiri sih gue ngeliat ada dua hal ya. Pertama sebelum gue mulai ya, gue nih nggak kenal Reza dan kemungkinan besar juga Reza tuh nggak kenal gue. Nah yang satu tuh gue menurut gue ya, itu sangat amat gak etis sama bias ya kalau lu main langsung nuduh satu streamer gitu loh dia ngejebapin tuh hal-hal yang kayak gini kejadian. Karena lu gak bisa ngendaliin penonton-penonton lu, tau gak lu? Dari zaman dulu kayak begitu lu. Misalnya ya, kayak kita ambil contoh lah, Winda atau Kobo. Misalnya penonton-penontonnya bikin sesuatu hal yang gak enak, itu bukan karena streamernya gitu loh. Kecuali nih, misalnya si Reza nyuruh gitu katanya, lu ngerusuh deh tuh, katanya, lu bikin video tuh. Di mana tuh lu sen-senin yang begini-begini. Kalau kejadian kayak begitu, nah lu baru boleh ngomong. Terus kalau soal jomok-jomok, sebenarnya gue ngelihat sih streamer-streamer begitu gak ada yang jomok beneran, emang cuma gimmick-gimmick kayak misalnya dia ngeriak gitu suatu hal tuh yang jomok-jomok, terus kayak salting-salting begitu, iya itu bukannya berarti dia homo beneran. Karena emang jomok-jomok ini lagi meta tau gak lo. Jadi orang tuh banyak yang nempel gitu loh bikin video ya tentang jomok-jomok atau ngeriak hal yang jomok-jomok karena itu meta. Lu lihat aja kan sekarang di TikTok itu akhirnya udah ikut-ikutan. Jadi itu nge-up dan itu juga bukan di Indonesia sih masalahnya gue kasih tahu lu dari luar. Tapi kalau gue ceritain lagi sekarang, waduh itu panjang banget itu next episode aja lah. Terus yang kedua ya gue ngelihat ini kayak kompetisi yang gak sehat gak sih? Kadang bukan dari streamernya juga tuh gak lu fandom-fandom ini aneh gitu. Misalnya ada suatu hal gitu streamernya cuma kayak curhat aja ngomong suatu hal gitu ntar mendadak tuh fandom-fandomnya udah narik-narik ke tempat lain gitu loh, nyari kayak kambing hitam gitu loh. Ya kalau dibilang sih soalnya streaming ini persaingannya juga ketat banget sih ya. Mereka juga online-nya waktunya mirip-mirip pas waktu lagi malam. Terus sama-sama juga rata-rata pada ngegaming. Ya mentok-mentok tak ada reaction-reaction video atau reaction-reaction meme. Ya paling mentok-mentok lagi tuh ya main Ome TV. Jadi hal-halnya itu aja gitu loh. Penonton-penontonnya segitu-segitu aja. Ya akhirnya jadi tuh nge-split tuh kalau misalnya ada orang nih kayak si Reza. Gue lihat si Reza ini kan lagi naik down banget-banget tuh ya. Ya karena begitu ada yang naik daun begitu ntar semua ada yang bilang beginilah begitulah itu cukup ada suatu spark gitu loh buat mancing tuh fandom-fandom itu tuh buat ngeburn tuh lo nyundut api akhirnya nyala dan misalnya ini akhir kegorengnya bener-bener nyala ya orang udah pada ngomongin kan nular nih ke streamer-streamer lain nih sama penonton-penontonnya pada nuduh dia. Akhirnya apa? Di cancel culture beneran. Ya, biar contoh simpelnya aja si Kimi Ime. Dulu gue pernah bahas dia, cuma belakangan videonya gue hapus, malu gue. Jadi gue pernah bahas ya gimana tuh dia menurut gue tuh pinter tuh gue loh. Itu dia nggak adap meta dari luar tuh orang main game dengan gaya seksi-seksi dan itu berhasil di sini. Dia mencoba yang menjadi yang pertama dan itu akhirnya meledak. Ya cuman gue ngomong acara itu kagak bener dengan cara gitu kan lu juga jadi nyedot ya penonton-penonton lain tuh ya sebenarnya iya bukan ngelihat gaming juga sih ngelihat hal ya seksi-seksi. Coba gue hapusnya tau gak kenapa? Gue malu anjing ternyata terakhir-terakhir tuh streamer-streamer cewek yang pada komplain nih. Akhirnya malah niru cara-caranya dia tai. Ya beberapa sih akhirnya ditegur stop tapi ada beberapa tuh yang sampai sekarang masih ikutin gaya-gayanya dia dan mereka tuh yang salah satu yang paling komplain banget paling getol gitu loh kalau gaming itu bakalan rusak gara-gara hal gini kan gue bilang ini jadi kayak hal itu hipokrit tau gak lo jadi lu ngomong apa ternyata lu melakukan hal yang sama dan gue juga nyelidikin ya waktu yang gila heboh-hebohnya si Kimi itu tuh source itu dari satu circle gitu loh jadi tiap kali live gitu mereka selalu sebut gitu ngeluh nih tentang si Kimi Hime ini gimana dia kayak ngerusak gaming-gamingnya di Indonesia
Dan itu akhirnya tuh dia streamer-streamer lain pada ikutan, fandom-fandomnya juga akhirnya ikut-ikutan. Ya makanya akhirnya hal itu yang memicu ya orang-orang tuh buat ngejatuhin dia rame-rame. Mungkin kok kayak kedengarannya serem amat ya di dunia-dunia streaming tuh kayak begini. Ya nggak usah heran, di luar juga sama. Malah yang di luar lebih parah lagi. Yang di luar circle dihabisin, yang di dalam circle juga pada main makan makanan. Dunia dog eat dog, anjing makan anjing. Makanya gue bilang nih, welcome nih ke sisi gelap streamer-streamer di mana lu bisa manfaatin meta tuh berhasil ya. Ya misalnya lu main gaming dengan gaya-gaya baru atau ngapain gitu, main gaming pakai kaki, itu ada aja orang tuh yang nyari-nyari gitu loh buat ngejatoin lo. Ya gitulah. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.